Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-64, yaitu Al-Wadud, yaitu Al-Wadud. Al-Wadud, wawu dal, dobel dal. Al-Wadud adalah kata sifat dan kata dasarnya adalah al-mawaddah. Dalam situasi pernikahan kita selalu mendengarkan kata mawaddah. Mawaddah adalah kata dasar dan kata sifatnya adalah al-wadud. Seorang suami yang cinta dinamakan wadud. Dan cinta untuk seorang istri dinamakan mawaddah. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Ar-Rum Allah berfirman tentang pernikahan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian suami istri mawaddah dan rahmah. Apa arti mawaddah? Kasih sayang. Apa arti rahmat? Kasih sayang juga. Apa perbedaan cinta mawaddah dan cinta rahmat? Jemaah sekalian, ketika Anda mencintai pasangan Anda untuk mendapatkan kesempurnaannya, Anda mencintainya karena wajahnya yang sempurna, karena cerdasnya yang sempurna, karena agamanya yang sangat baik. Cinta di mana Anda ingin mendapatkan sesuatu, ini dinamakan dengan mawaddah. Tapi cinta, Anda mencintai pasangan Anda karena kelemahannya, sehingga Anda ingin memberi atas kelemahan tersebut. Ya, karena cinta kita tidak berani marah-marah dengan istri kita. Kita lihat kelemahan seorang istri, maka kita tidak marah. Apalagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada cinta kita terhadap mereka karena kelemahan-kelemahan mereka. Ini dinamakan dengan rahmat. Jadi ketika istri memiliki kesempurnaan, cintailah ia dengan mawaddah. Tapi ketika istri memiliki kekurangan, cintailah ia dengan rahmat. Maka mawaddah adalah cinta untuk pasangan karena kesempurnaannya. Tetapi rahmat adalah mencintai pasangan meski dengan segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Beliau bertanya, istri antum berapa? Saya bilang 1 saja. Oh, kalau saya bintang 4. Saya bilang, kamu jenderal? Oh iya, saya udah jenderal. Berhenti sejenak, tiba-tiba datang.
Anda tunggu sebentar, istri saya empat-empatnya hari ini datang. Datang istri pertama, seorang wanita yang buta. Datang istri yang kedua, seorang yang bisu. Datang istri yang ketiga, ternyata tidak bisa jalan. Datang istri yang keempat, juga memiliki kelemahan dan keterbatasan fisik juga. Jadi laki-laki ini mencintai, meski dengan segala kelemahan dan kekurangan istrinya. Ini cinta apa ini? Iya, cinta rahmat. Jadi jamaah sekalian, pengkhianatan dalam rumah tangga itu kalau Anda hanya mencintai dengan mawaddah. Dan tidak mungkin ada khianat dalam rumah tangga kalau Anda mencintai dengan dua kasih sayang. Cintailah pasangan dengan cinta mawaddah, tapi cintai pula dengan cinta kasih sayang. Orang-orang beriman ini orang yang sangat ajaib. Dalam situasi mereka tidak bisa mencintai karena mendapatkan, mereka mencintai untuk memberi. Artinya kalau istri Anda punya kekurangan, cinta Anda bukan untuk mengambil tapi untuk memberi. Tapi dalam kondisi istri Anda sempurna, cinta Anda bukan untuk mengambil, bukan untuk memberi tapi untuk mendapatkan. Cinta itu kadang memberi, kadang-kadang mengambil. Makanya indah sekali agama kita ini mengatakan, istri kalian, suami kalian litaskunu alaiha. Pasanganmu itulah yang memberikan kalian sakinah. Tapi kapankah pasangan ini memberikan sakinah? Kalau antara Anda berdua ada dua cinta. Cinta mawaddah atas kesempurnaannya, atas kelebihannya, dan cinta rahmat atas. Allah mencintai kita jamaah sekalian, Al-Wadud, Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Tapi Allah pun mencintai kita dengan rahmat, Ar-Rahmanir Rahim. Tetapi cinta Al-Wadudnya Allah, mawaddahnya Allah, beda dengan cinta rahmatnya Allah. Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab Asma'ul Husna beliau mengatakan Al-Wadud maha menyayangi, Ar-Rahmanir Rahim maha menyayangi. Lantas jamaah sekalian yang saya hormati, apa perbedaan antara Al-Wadud dengan Ar-Rahman? Beliau mengatakan, kasih sayang Allah Al-Wadud, ketika Allah menyayangi Anda tanpa sesuatu yang Anda lakukan atas nama Allah. Ketika Allah memberikan Anda mata, Allah berikan Anda mata ini tanpa Anda melakukan sesuatu untuk Allah. Maka Allah berikan mata, Allah berikan kita anggota tubuh yang sempurna. Ini semuanya wadudnya Allah. Bahwa Allah menyayangi, bahwa Allah mencintai tanpa sesuatu pun kita lakukan untuk Allah. Adapun Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang Ar-Rahman, bahwa Allah menyayangi karena sesuatu yang Anda lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena Anda salat, maka Allah menyayangi. Ini namanya Ar-Rahman. Disebabkan karena Anda berzikir, maka Allah pun cinta. Ini dinamakan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ini dinamakan kasih sayang rahmat. Disebabkan karena Anda menyayangi manusia, selalu berbuat baik kepada manusia, maka Allah pun cinta dengan Anda. Ini dinamakan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah mencintai Anda dengan Al-Wadud tanpa Anda melakukan apapun kepada Allah. Tetapi Allah mencintai Anda dengan Ar-Rahman atau Ar-Rahim ketika Anda melakukan sesuatu untuk Allah. Inilah perbedaan nama Allah Al-Wadud dengan nama Allah Ar-Rahman. Al-Wadud, Allah maha menyayangi tanpa sesuatu pun yang Anda lakukan. Tetapi Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha menyayangi karena sesuatu yang Anda lakukan. Baik jamaah sekalian, jadi betapa luasnya kasih sayang Allah itu. Manusia jamaah sekalian, Anda tidak akan dapatkan cinta kecuali setelah Anda melakukan sesuatu. Orang-orang yang baru Anda kenal di jalan raya, Anda usah berharap mendapatkan cinta. Karena tidak ada yang mencintai dan menyayangi Anda tanpa sesuatu pun yang Anda lakukan.
Betapa sempitnya kasih sayang manusia ini. Anda berbuat dulu baru dapat cinta. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak harus Anda berbuat baru kemudian Allah cinta. Tanpa Anda melakukan apapun Allah cinta. Ini dinamakan tadi dengan Al-Wadud. Tapi apabila Anda kemudian melakukan sesuatu kemudian Allah cinta, ini dinamakan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kalau begitu, terkadang Allah mencintai Anda dengan Al-Wadud, dan terkadang Allah mencintai Anda dengan Ar-Rahmanir Rahim, dengan kasih sayang. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Wadud sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Yang pertama pada ayat 90 dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud." Istighfarlah kalian kepada Allah dan taubatlah kalian kepada Allah. Di sini diperintahkan 2, yaitu istighfar dan taubat. Apa bedanya istighfar dan taubat? Istighfar itu untuk yang berlalu. Taubat itu untuk yang akan datang. Istighfar bahwa Anda minta ampun kepada Allah atas yang berlalu. Taubat untuk yang akan datang artinya Anda berjanji tidak mengulanginya lagi. Anda berjanji enggak mengulangi lagi, Allah, aku enggak mengulangi zalim lagi kepada manusia. Maka terhadap dosa yang berlalu, hapuslah dengan istighfar. Adapun dosa ini terulang kembali di masa depan, maka bertaubatlah. Taubat dalam arti berjanji tidak mengulangi kembali. Allah berfirman, "Inna rabbi rahimun wadud." Kalau kalian selalu istighfar untuk dosa yang berlalu, kalian pun memperbaharui taubat untuk dosa yang akan datang. Istighfar dan taubat ini 2 hal. Kalian istighfar, kalian taubat. Kalau kalian melakukan 2 hal, kalian pun akan dapatkan 2 hal dari Allah. Yang pertama, inna rabbi rahim. Yang kedua, wadud. Dengan istighfar kalian dapatkan rahim, dengan wadud kalian dapatkan dengan taubat kalian dapatkan al-wadud. Jadi 2 hal Anda lakukan, 2 hal pula Anda dapatkan. Anda dapatkan kasih sayang Allah Ar-Rahman, lalu Ar-Rahim, lalu Anda dapatkan pula kasih sayang Allah Al-Wadud. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwa salah satu jalan untuk sampai kepada kasih sayang Allah, bahwa Anda sungguh-sungguh bertaubat. Bahwa Anda sungguh-sungguh bertaubat. Anda jangan berpikir taubat itu ibadahnya orang yang berdosa. Bukan, taubat itu ibadahnya orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim dialah Khalilullah, Nabi yang paling mulia di urutan yang kedua setelah Nabi kita. Tapi walau demikian Nabi Ibrahim bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa berikutnya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, berikan kami taubat. Jadi nabi-nabi saja dengan kemuliaan mereka yang sangat tinggi, mereka istighfar, mereka taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu taubatnya para nabi beda dengan taubatnya kita. Taubatnya kita jamaah sekalian untuk dosa. Dan taubatnya para nabi untuk kesalahan. Apa bedanya? Setiap dosa itu kesalahan, tapi tidak setiap kesalahan itu dosa. Baik, lebih jelasnya, nabi-nabi minta ampun kepada Allah. Mereka istighfar, mereka bertaubat. Bukan karena mereka ada dosa, karena mereka maksum. Tapi karena nabi-nabi ada 2 kesalahan. Kesalahan bukan
dosa. Kesalahan nabi-nabi yang pertama bagi mereka ya, bahwa dalam melakukan kebaikan mereka tidak sepenuhnya sempurna sesuai dengan inginnya Allah. Nabi kita melakukan salat sampai salat malam sampai kaki beliau bengkak. Tapi Nabi melihat bahwa ini belum pantas untuk ditukarkan dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu mahal. Apa yang Anda miliki untuk ditukarkan dengan kasih sayang itu? Maka nabi-nabi melihat tidak satu pun kebaikan yang layak ditukarkan dengan kasih sayang Allah. Maka di dalam kebaikan-kebaikan itu mereka merasa ini tidak sempurna untuk Allah. Ini sangat jauh dari pantas untuk Allah Azza wa Jalla. Disinilah mereka istighfar. Istighfar mereka untuk kebaikan mereka yang jauh dari pantas untuk Allah. Ya Allah, aku tidak bisa sholat seperti pantasnya untukmu. Nah, itu mereka istighfar. Ya Allah, aku tidak bisa berzikir sesuai pantasnya untukmu. Kalau Anda tahu betapa Allah maha besar, bagaimana Anda melakukan sesuatu untuk yang besar? Saya ini kecil, kalau saya undang Anda dalam acara saya, Anda datang dan Anda berikan saya kado 5.000, itu pun sudah pantas banget buat saya yang kecil. Tapi kalau misalnya saya seorang presiden, saya undang Anda dalam sebuah acara, kado Anda untuk saya 5 juta itu kecil sekali. Tidak pantas untuk saya sebagai orang presiden nerima kado seperti itu. Jadi tadi 5.000 pantas, lalu contoh yang kedua 5 juta tidak pantas. Kenapa? Nomor 2, kado 5 juta ini untuk presiden tentu ini terlalu sedikit. Tapi kado Anda 5.000 untuk saya seorang petani, itu udah pantas. Jadi maksud saya, seandainya Anda tahu betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa baiknya Allah Azza wa Jalla, niscaya Anda akan sadar bahwa enggak satu pun kebaikan Anda yang betul-betul pantas untuk Allah. Salat Anda tadi maghrib, pantaskah itu untuk Allah? Kalau Anda lihat Allah yang sangat agung itu tidak ada pantasnya yang Anda lakukan untuk Allah. Baik, inilah istighfar para nabi yang pertama. Istighfar mereka karena rasa tak pantas apa yang mereka lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, lalu taubat dan istighfar para nabi yang kedua, lagi-lagi untuk kesalahan tapi bukan untuk dosa. Oke, saya berikan Anda contoh. Sekali waktu Nabi kita alaihi salatu wassalam didatangi oleh beberapa tokoh kota Mekah. Semuanya kafir tapi mereka tokoh. Nabi betul-betul konsentrasi dengan pembicaraan karena Nabi berharap pembicaraan dengan para tokoh ini mudah-mudahan gerbang untuk mereka mau masuk Islam. Sewaktu Nabi kita sangat tersibukkan dengan tokoh-tokoh tadi, tiba-tiba datang seorang buta. Beliau bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang buta ini jelas muslim. Beliau datang untuk bertanya bagaimana agama Islam, bagaimana Allah, bagaimana ibadah. Ini yang datang ini satu orang, tokoh ini beberapa orang. Yang datang ini sudah Islam, tokoh-tokoh ini diharapkan masuk Islam. Akhirnya Nabi kita SAW mengabaikan satu orang, Abdullah bin Ummi Maktum, lalu beliau konsentrasi dengan sejumlah tokoh-tokoh tadi. Ternyata Nabi kita SAW ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Watawalla, dia pun berpaling. Kenapa bermuka masam? Kenapa berpaling? Anja'ahul a'ma. Ketika dia didatangi seorang buta. Jamaah sekalian yang saya hormati, perhatikan, apakah Nabi kita dalam hal ini melakukan dosa? Tidak. Beliau melakukan kesalahan tapi bukan dosa.
Apa rupanya yang dilakukan Nabi? Nabi SAW melakukan satu kebaikan, tapi meninggalkan yang lebih baik. Oh, itulah kesalahan para nabi yang kedua. Bahwa Anda konsentrasi dengan orang-orang kafir karena berharap keimanan mereka ini baik. Tapi konsentrasi Anda dengan seorang yang jelas-jelas Islam dan jelas-jelas datang untuk mendapatkan agama, tentu konsentrasi dengan Abdullah bin Umi Maktum lebih baik. Nah, di sini Nabi kita SAW meninggalkan yang lebih baik dan sibuk dengan yang baik. Ini tentu bukan dosa, tapi ini kesalahan. Maka jamaah sekalian, nabi-nabi bertaubat betul, nabi-nabi istighfar iya, tapi beda dengan kita. Kalau nabi-nabi taubat dan istighfar itu hanya untuk dua. Taubat mereka, istighfar para nabi hanya untuk dua tempat. Pertama, mereka taubat istighfar untuk kebaikan-kebaikan yang serasa tidak pantas untuk Allah. Mereka istighfar. Nomor dua, mereka istighfar untuk satu kebaikan di mana mereka meninggalkan yang lebih baik. Nah, kalau Anda dan saya istighfar, nomor satu dosa dulu. Nah, dan dosa ini nggak ada henti-hentinya, maka istighfar kita pun tidak boleh berhenti. Baik. Jadi ayat 90 dalam surat Hud, di mana Allah menyebutkan Rahim, Allah pun menyebutkan Wadud. Allah janjikan Anda cinta Rahim dan cinta Wadud. Dua janji Allah, tetapi lakukan dua hal pula. Apa itu? Wastaghfiru rabbakum, istighfarlah. Summa tubu ilaihi, taubatlah. Maka tadi kita katakan, bahwa istighfar dan taubat ini bukanlah ibadahnya orang berdosa, tapi ibadahnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ayat kedua di mana Allah menyebutkan Al-Wadud adalah pada ayat yang ke-14 dalam surat Al-Buruj. Anda lihat dari ayat 13, Allah berfirman, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang yubdi'u, memulai, wa yu'id, dan mengulangi. Yang menciptakan kalian pertama kali, yubdi'u, adalah Allah. Dan yang mengulangi dan menghidupkan kalian kembali, yu'id, adalah Allah. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia maha pengampun. Al-wadud, dia pun maha penyayang. Allahu Akbar. Ghafur dalam Al-Quran, dalam ayat ini Allah lihat Ghafur digandengkan dengan Wadud, pengampun, penyayang. Dan dalam ayat-ayat lain disebutkan Ghafur gandengannya Rahim. Ghafur pengampun, Rahim penyayang. Kenapa Ghafur selalu digandengkan dengan Rahim, kasih sayang? Jamaah sekalian, Anda mengampuni dan memaafkan siapapun karena rasa butuh. Anda suami, Anda maafkan salah istri karena Anda masih membutuhkan dia. Maka maaf manusia selalu karena masih ada rasa butuh. Anda seorang ayah dan memaafkan kesalahan putra Anda karena memang Anda masih membutuhkannya. Jadi manusia dimanapun memaafkan pasti karena masih membutuhkan. Sementara Allah memaafkan, mengampuni bukan karena butuh, tapi semata-mata karena kasih sayang. Allah tidak memaafkan dan mengampuni karena butuh, tetapi karena sayang. Itu sebabnya Allah gandengkan Ghafur dengan Rahim. Allah gandengkan Ghafur dengan Wadud. Satu peringatan untuk kita semua, seolah-olah berkata, aku menyayangi kalian, aku mengampuni kalian bukan karena butuh apa-apa, tapi aku mengampuni kalian karena memang aku maha menyayangi. Tentu jamaah sekalian, ampunan dari kasih sayang lebih sempurna daripada ampunan dari rasa butuh. Anda memaafkan karena membutuhkan, itu maaf yang rendah. Tapi kalau Anda memaafkan karena kasih sayang, ini maaf yang sangat mahal. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak pernah memaafkan manusia karena rasa butuh. Tapi Allah selalu memaafkan manusia karena memang Allah maha menyayangi. Itu sebabnya digandengkan Ghafur dengan
Rahim, atau Ghafur dengan Al-Wadud. Baiklah jemaah sekalian, itulah tadi penafsiran Al-Wadud, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyayangi. Ada penafsiran Al-Wadud yang kedua. Kalau penafsiran yang pertama Al-Wadud yang Maha mencintai, maka penafsiran Al-Wadud yang kedua adalah yang Maha mencintakan. Tahu Maha mencintakan? Allah membuat Anda dicintai orang lain, itu pun Al-Wadud. Allah Maha mencintai Anda, Al-Wadud. Allah pun mencintakan Anda kepada orang lain, itu pun Al-Wadud. Sehingga jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Wadud memiliki dua arti, yaitu Maha mencintai dan Maha mencintakan. Oke, saya ingin dalil untuk tafsir yang kedua. Allah Maha mencintakan. Mana dalilnya? Dalilnya ayat 96 dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka cinta di dalam hati manusia lain. Perhatikan ayat ini. Apabila Anda beriman beramal saleh, Allah akan jadikan jiwa-jiwa manusia mencintai Anda. Jadi kadang-kadang Anda dicintai karena melakukan sesuatu untuk orang lain. Tapi kadang-kadang Anda dicintai karena melakukan sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya jemaah sekalian, dari dua cinta ini manakah yang lebih mahal? Pertama, Anda dicintai karena Anda dermawan. Anda dermawan kepada manusia, lalu manusia pun mencintai Anda. Atau Anda dicintai oleh manusia bukan karena Anda melakukan sesuatu kepada mereka, tapi karena Anda beriman dan beramal saleh kepada Allah. Yang kedua ini orang mencintai karena Anda iman dan amal saleh kepada Allah. Dari dua cinta ini mana yang lebih mahal? Nomor dua. Anda tahu kenapa? Karena cinta yang pertama karena mereka diuntungkan. Anda dicintai fulan karena Anda dermawan. Anda dicintai fulan karena Anda peduli. Terkadang Anda dicintai karena Anda berbuat untuk manusia. Sehingga kalau mereka mencintai Anda, hakikatnya mereka mencintai diri sendiri. Ya kan? Orang ini dalam keadaan susah, terlilit hutang 500 juta. Anda datang, apa masalah? Hutangku 500. Oke, ini uang 500 juta, tak usah kembalikan. Dia mencintai Anda karena Anda kasih uang 500 miliar, tapi percayalah hakikatnya dia tidak mencintai Anda, tapi mencintai dirinya sendiri. Karena sebelum Anda uang, sebelum Anda kasih 500 juta, kita bicara uang jangan sedikit-sedikit, setuju enggak? Kalau yang punya biar mereka yang punya, kita kebagian ngomongnya aja nggak apa-apa. Masa ngomong aja nggak boleh ngomong banyak? Baik jemaah sekalian, jadi cinta yang kedua, yang pertama ini, Anda dicintai karena Anda berbuat, hakikatnya mereka tidak mencintai Anda, tapi mereka mencintai diri sendiri. Nah, cinta yang kedua inilah cinta yang sesungguhnya. Bahwa Anda beriman, beramal saleh kepada Allah, lalu Allah membuat hati manusia mencintai Anda. Bukan karena apa yang mereka dapatkan berupa keuntungan, tapi karena apa yang mereka lihat Anda lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Cinta nomor dua inilah cinta yang paling luar biasa. Nah, ayat 96 surat Maryam. Siapa yang beriman, beramal saleh, Allah akan membuat mereka dicintai oleh manusia. Saya lihat dalam rumah tangga, tidak banyak suami istri yang membangun cinta dengan amal saleh. Ya, Anda sebagai istri atau Anda sebagai seorang suami, kalau Anda hanya disayangi karena tanggung jawab Anda tanggung jawab atas istri dan Anda disayangi oleh istri. Ini cinta, ini kasih sayang yang lemah ini. Kenapa lemah? Saatnya Anda nggak bisa tanggung jawab, istri akan
Enggak tahu deh, Anda yang lanjutin deh. Tapi jemaah sekalian, kalau Anda beriman dan beramal saleh, cinta dalam hati istri Anda, Allah sendiri yang membangunnya. Ya Allah, kalau cinta dalam istri kepada Anda adalah Allah sendiri yang membangun cinta itu, cinta ini nggak akan rontok walaupun langit dan bumi telah kiamat. Luar biasa bukan? Subhanallahil azim. Maka sebab itu ayat 96 ini tolong kita pahami baik-baik, karena selama ini kita hanya punya satu cinta untuk dicintai orang lain. Kita hanya punya satu jalan untuk dicintai orang lain. Berbuatlah untuk orang lain, Anda dicintai. Ternyata ini cinta yang lemah. Karena saat Anda nggak bisa berbuat, saat Anda nggak bisa memberi, Anda nggak dapatkan cinta itu. Lalu ayat 96 dalam surat Maryam Allah mengatakan, sesungguhnya orang beriman, orang yang beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka cinta di hati manusia. Maka ayat 96 surat Maryam ini membimbing dan mengajari kita semua bahwa kalau Anda ingin cinta manusia untuk Allah, Allah ya untuk Anda, Allah sendiri yang membangun cinta itu, maka sungguh-sungguhlah beriman kepada Allah. Sungguh-sungguhlah beramal saleh kepada Allah, niscaya Allah yang akan menumbuhkan dan akan membangun cinta manusia kepada Anda. Nah, ayat 96 surat Maryam inilah yang menjadi dalil bahwa tafsir Al-Wadud yang kedua, Allah maha mencintakan. Allah maha mencintai orang yang beriman, iya, dan Allah pun mencintakan mereka kepada orang-orang lain. Sebagian ulama kita mengatakan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan dicintai oleh manusia walaupun kadang manusia mencaci. Orang-orang Mekah, mereka mencaci Nabi kita. Tapi caci itu hanya mulut mereka. Sementara hati mereka cinta untuk Nabi SAW. Ini artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka dicintai dengan hati, walaupun kadang-kadang dengan lidah mereka dicaci. Tapi kalau dia sebangsanya pejabat, orang-orang kaya misalnya, ini lingkaran uang, lingkaran kekuasaan, ini kan lingkaran munafik ini. Ya, yang hadir dalam kekuasaan, yang hadir dalam materi biasanya orang-orang munafik. Maka Anda hati-hati. Kalau Anda seorang penguasa, Anda dalam satu lingkaran yang dihadiri banyak orang munafik. Ataupun Anda orang yang punya banyak uang, hati-hati. Anda berada dalam satu pusaran yang diisi oleh banyak orang munafik. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah sendirilah yang membuat orang lain mencintai mereka. Maka orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dicintai dengan hati walaupun dengan lisan mereka dicaci. Tetapi penguasa-penguasa, tetapi orang-orang yang banyak uang, mereka dicintai dengan lidah, tetapi dengan hati mereka dibenci. Bapak besar, Bapak A, Bapak C, seabrek-abrek pujian itu, tapi dalam hatinya kebencian. Ini gak ada apa-apanya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dengan iman, dengan amal saleh Anda akan dicintai manusia dengan hati mereka. Walau Anda nggak dapatkan pujian dari lisan mereka, bahkan yang Anda dapatkan adalah caci. Jemaah sekalian, manusia ini makhluk yang jahat sekali. Saya mau nanya, Anda pernah nangis karena kucing nggak? Anda nggak pernah nangis karena cicak, karena burung. Yang buat Anda nangis dari lahir sampai sekarang selalu satu makhluk yang bernama manusia. Manusia ini yang bikin Anda selalu nangis. Percaya nggak? Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman tadi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Baik, jadi kesimpulan Al-Wadud, yang maha mencintai dan yang maha mencintakan orang-orang yang beriman kepada orang lain.
Jamaah sekalian, setelah kita mengetahui tafsir dari Al-Wadud, berikutnya adalah apa keimanan kita terhadap nama Al-Wadud itu. Jamaah sekalian, jadikanlah makna Al-Wadud sebagai keyakinan. Agama kita agama yang sangat definitif. Maka di dalam agama yang definitif ini, saya katakan definitif secara bahasa. Ulama-ulama kita mengatakan ilmu itu berasal dari ma'rifah, Anda tahu. Itulah pangkal dari ilmu. Anda tahu, itu pangkal dari ilmu. Tetapi puncak dari ilmu adalah yakin. Puncak dari ilmu adalah yakin. Pangkalnya adalah tahu, ma'rifat, puncaknya adalah yakin. Oleh sebab itu Imam Ibn Hayyan ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5, wa bil akhirati hum yuqinun. Beliau mengatakan yakin adalah puncak dari ilmu. Nah, kalau nama-nama Allah ini hanya sekedar Anda faham, hubungan Anda dengan nama-nama Allah ini hubungan yang renggang. Tapi kalau nama-nama Allah ini Anda yakin, hubungan Anda dengan nama-nama Allah ini adalah hubungan yang sangat lengket sekali. Hubungan yang sangat lengket. Misalnya, ketika Anda tahu Allah Maha Penyayang, dan hari ini ternyata Anda dalam keadaan sakit. Hari ini Anda dalam keadaan susah. Hari ini Anda sedang terdampar dalam satu ujian. Kalau hubungan Anda dengan Allah hubungan yakin, ujian apapun yang datang gak akan membuat Anda terlepas dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau hubungan yang dibangun selama ini dengan Allah hanya hubungan tahu dan faham, bukan hubungan yakin, dalam situasi-situasi ujian, Anda nyaris terlepas dari Allah. Kebanyakan orang yang murtad, tidak kuat dengan ujian kemiskinan murtad mereka. Anda tahu kenapa? Selama ini hanya mereka hanya membangun tahu Allah, bukan yakin tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, maka sebab itu hari ini kita bicara tentang Al-Wadud, Allah Maha Penyayang. Jadikan kasih sayang Allah ini bukan sekedar Anda faham, karena faham ini tidak membuat Anda lengket dengan Allah. Tapi jadikan makna Al-Wadud ini sebagai yakin, karena yakin ini yang membuat Anda lengket dan gak berpisah sama sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, Allah menyayangi Anda dengan segala pemberiannya. Tapi Allah pun menyayangi Anda saat Anda gak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi. Ulama-ulama kita ngomong begini, ketika Allah gak memberimu, justru Allah sedang memberi. Ketika Allah tidak memberi keinginanmu, justru Allah sedang memberi. Allah sedang memberi saat Allah sedang tidak memberi. Maksudnya apa? Saya ingin sehat dan Allah nggak kasih sehat itu. Saya ingin sukses dan Allah nggak kasih sukses itu. Apa yang terjadi saat Allah nggak ngasih keinginan saya? Dengar, saat Allah nggak ngasih keinginan Anda, berarti Allah sedang mengasih keinginannya Allah. Saat Allah tidak berikan keinginan Anda, berarti Allah sedang memberikan keinginannya untuk Anda. Pertanyaan saya, manakah yang lebih baik? Keinginan Anda untuk Anda atau keinginan Allah untuk Anda? Jujur. Keinginan saya, ya Allah, kasihkanlah saya sehat. Itu keinginan saya untuk saya. Ternyata doa ini setahun, 2 tahun, Allah tidak kasihkan juga sehat. Saat Allah nggak kasihkan keinginan saya, berarti Allah sedang mengasihkan keinginannya. Pertanyaan, keinginan Allah dengan keinginan saya, mana yang lebih baik untuk saya? Kita sering salah dalam berkeinginan. Ingin saya begini, ternyata emang salah. Sering sekali kita salah dalam berkeinginan. Kenyataan-kenyataan hidup, coba lihat. Anda berkeinginan, lalu Allah berikan keinginan Anda dan ujungnya Anda menyesal. Betul tidak?
Oh, saya ingin bisnis ini jalan. Allah kasih keinginan jalan bisnis, ujung-ujungnya pailit. Coba Anda lihat jamaah sekalian, kalau keinginan Anda itu keinginan yang sering sekali salah, faktornya apa? Faktornya rata-rata keinginan kita adalah hawa nafsu. Rata-rata keinginan kita adalah hawa nafsu. Maka keinginan-keinginan Anda yang bersih, tidak ada nilai hawa nafsunya, keinginan seperti ini nggak akan salah. Nggak akan salah. Oh, putra saya nikah dulu dengan putrinya. Kenapa? Itu putrinya itu putri anak orang kaya. Bisalah jalan buat anak saya ke depan. Oh, Anda punya satu keinginan, tapi tahu nggak Anda bahwa ini keinginan Anda hawa nafsu? Keinginan ini tumbuh di dalam hati Anda yang kotor dengan hawa nafsu. Nah, keinginan yang tercemari dengan hawa nafsu ini keinginan yang salah. Keinginan ini harganya mahal. 3-4 tahun ke depan, Anda harus membayarkan harga yang mahal untuk keinginan Anda yang salah. Jadi tadi kita sampaikan bahwa nama Al-Wadud, Allah Maha Menyayangi, jangan sekedar Anda faham, tapi jadikan sebagai yakin. Karena kalau kasih sayang Allah ini bukan satu keyakinan, niscaya dalam ujian Anda merasa tidak disayang oleh Allah. Niscaya ketika Anda sedang berada dalam musibah, Anda sedang tidak merasa disayangi oleh Allah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu ternyata tidak pernah lengket dengan yakin. Jadi oleh sebab itu, jadikanlah nama Al-Wadud ini sebagai keyakinan Anda tentang Allah. Dalam keadaan aku bahagia, Allah adalah Al-Wadud. Dalam keadaan aku sedang terpuruk, Allah adalah Al-Wadud. Dalam keadaan saya sedang maju, Allah adalah Al-Wadud. Dalam kondisi saya sedang mundur, Allah adalah Al-Wadud. Allah adalah Al-Wadud dalam segala keadaan-keadaan saya. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu keimanan yang kedua terhadap nama Al-Wadud, oleh karena Allah Maha Menyayangi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka Anda pun wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kodrat manusia adalah mencintai. Tidak ada orang yang enggak memiliki cinta. Tapi jemaah sekalian, semua cinta kepada selain Allah, semuanya berujung dengan air mata. Anda cinta dengan ibu, ujungnya adalah air mata. Anda cinta terhadap ayah, ujungnya adalah air mata. Anda cinta dengan jabatan, ujungnya pensiun dan air mata juga. Semua orang mengatakan ndak nikmat hidup ini, ndak bahagia hidup ini kecuali dengan cinta. Itu benar. Kebahagiaan itu dibangun dengan cinta, tapi bahagia itu rapuh sekali kalau Anda membangunnya di atas cinta kepada selain Allah. Karena cinta kepada selain Allah, semuanya berakhir dengan perpisahan. Semuanya berakhir dengan air mata. Satu-satunya cinta tanpa perpisahan, cinta tanpa air mata, bahwa Anda mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Logisnya jemaah sekalian, cinta Anda kepada Allah mengalahkan semua cinta. Karena dua hal. Yang pertama, Anda cintai istri dengan segala keterbatasannya. Anda cintai anak dengan segala kekurangannya. Pertanyaan adalah, siapakah yang dicintai dengan segenap kesempurnaan? Ternyata hanya Allah yang dicintai dengan segala kesempurnaan. Tidak ada salahnya Allah untuk Anda. Yang datang dari Allah untuk Anda semuanya kebaikan. Kesalahan tidak pernah datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini nomor satu. Semua manusia Anda cintai dengan segala keterbatasan mereka. Sementara Allah sempurna untuk Anda, maka otomatis cinta Anda kepada Allah mestinya mengalahkan semua cinta. Nomor dua, kebaikan manusia untuk Anda bisa dihitung. Bapak Fulan, dia pernah baik kepada saya 1 kali.
Bapak Fulan, dia baik kepada saya 1 kali. Ayah Anda, ibu Anda nggak bisa menghitung kebaikan mereka, tapi Anda menghitung masa baiknya mereka. Ayah saya baik kepada saya sepanjang usianya. Ibu saya baik kepada saya sepanjang usianya. Mereka wafat, kebaikan mereka pun berhenti. Tapi baiknya Allah untuk Anda jumlahnya bisa diketahui, dan masa waktunya pun sepanjang Anda hayat. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, logisnya tidak ada yang paling Anda cintai melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati ini buta, tidak menemukan cinta yang sesungguhnya kalau tidak belajar. Karena yang ada di depan mata kita adalah istri, di depan mata kita adalah orang tua, depan mata kita adalah anak-anak, depan mata kita saudara-saudara. Sementara Allah Azza wa Jalla Maha Gaib. Kalau ilmu tidak dalam, Anda nggak akan sampai kepada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati, apabila Anda telah mencintai Allah sejujur-jujurnya, dengar, maka di dalam cinta itu hanya ada ridho dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam cinta itu tidak ada kecewa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kecewa di dalam cinta yang jujur. Karena cinta yang jujur itu sepenuhnya terisi dengan ridho. Ya Allah, aku mencintaimu dengan jujurku, maka aku tidak pernah kecewa dengan segala keputusanmu. Adapun cinta-cinta kepada Allah, cinta yang tak jujur. Cinta yang tak jujur itu yang membuat kita kecewa. Hari ini macet kita kecewa, besok tagihan tidak dapat kecewa. Kecewa. Penuh sekali kehidupan kita dengan kekecewaan kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kita benar-benar mencintai Allah dengan sejujur-jujurnya. Maka kalau hati Anda masih protes kepada Allah atas keinginan Anda yang Allah tidak kasih, protes Anda itu menunjukkan bahwa Anda nggak mencintai Allah dengan jujur. Jadi sekali lagi, Allah Al-Wadud Maha mencintai, maka kita harus mencintainya melebihi segala-galanya. Dan bukti bahwa Anda mencintai Allah, yang pertama bahwa Anda selalu ridho kepadanya. Nomor 2 jemaah sekalian, bukti Anda cinta kepada Allah bahwa Anda nggak berani melawan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, manusia, orang-orang yang beriman, meninggalkan dosa dengan 3 alasan. Orang-orang yang beriman menjauhi dosa dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, orang yang beriman menjauhi dosa karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu kenapa Anda makan riba? Saya takut dihukum oleh Allah, nanti harta benda saya musnah. Ini nomor 1. Jadi manusia yang orang-orang beriman meninggalkan dosa, alasan pertama adalah karena takut. Alasan yang lebih tinggi, bahwa Anda meninggalkan dosa karena malu dengan Allah Azza wa Jalla. Di kamar ini kamu sendirian. Iya, kamu bisa nonton film A, B, dan C. Bisa, tapi saya malu kepada Allah Azza wa Jalla. Alasan kedua orang yang beriman menjauhi dosa adalah alasan rasa malu. Apa yang membuat Anda malu? Yang membuat Anda malu, ternyata tidak satu pun dosa bisa Anda lakukan tanpa Anda gunakan kebaikan Allah. Semua dosa harus menggunakan kebaikan Allah. Gibah, Anda mau gibah, oke? Untuk bisa gibah Anda butuh mulut kan? Anda butuh bicara kan? Yang membuat Anda bisa bicara adalah Allah Azza wa Jalla. Kemampuan bicara Anda adalah pemberian Allah. Ternyata pemberian Allah ini Anda alih fungsikan untuk melawan Allah Azza wa Jalla. Cuma sekalian coba berikan, satu dosa bisa dilaksanakan tanpa nikmat Allah, ada enggak? Tidak ada dosa. Misalnya ada anak-anak muda pengen nonton yang macam-macam melalui handphone. Oke, kamu nonton film macam-macam, iya. Kamu butuh mata, mata kamu Allah yang ngasih. Kamu butuh handphone, handphone Allah yang ngasih. Kamu butuh kuota, kuota Allah yang ngasih. Maka yang membuat kita malu kepada Allah Azza wa Jalla hingga enggak berani melakukan dosa, karena nyatanya enggak satu dosa pun bisa kita lakukan tanpa kebaikan Allah Azza wa Jalla. Lalu manusia di sini 2 macam. Orang yang tahu malu, mereka enggak akan mau menggunakan kebaikan untuk kejahatan. Sekarang begini deh, Anda punya anak.
Anda berikan anak Anda handphone. Tujuannya untuk bisa berkomunikasi. Tapi justru handphone ini tidak pernah bisa dihubungi. Gimana rasanya? Padahal anak Anda main saja. Begitu Anda telepon langsung dimatiin. Mulai matiin. Oh, itu kesalnya kita luar biasa itu jemaah sekalian. Baik, ini alasan kedua. Orang meninggalkan dosa, alasan kedua adalah malu. Nomor 3, ini hubungannya dengan kajian. Seseorang meninggalkan dosa disebabkan karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang beriman mencintai Allah dengan kejujuran, maka mereka tidak pernah berkhianat dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap dosa adalah pengkhianatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pengkhianatan ini terjadi karena cinta yang main-main. Adapun Anda mencintai Allah dengan kejujuran, di dalam cinta kejujuran ini hanya ada kesetiaan dan tidak ada pengkhianatan. Jadi jemaah sekalian, inilah 3 kekuatan Anda untuk menjauhi dosa. Pertama karena rasa takut, kedua karena rasa malu, dan yang ketiga karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, keimanan kita berikutnya terhadap nama Al-Wadud, bahwa kita harus mencintai Allah Azza wa Jalla dengan segala kejujuran kita. Saya kira ini alarm juga. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.